Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kembali lagi anugerah kesempatan sekali lagi bersama kita akan merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu menguatkan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita akan membaca dua bagian ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang kedua, saudara, saya akan baca dari Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini tema kita harapan di tengah kegelapan. Bicara tentang harapan, siapapun kita sebagai orang yang waras, kita pasti punya harapan di dalam hidup kita. Sebagai orang tua, punya harapan kepada anaknya. Demikian pun sebaliknya, sebagai anak punya harapan kepada orang tua. Bahkan masing-masing hidup kita, kita punya harapan dalam hidup ini. Adanya harapan membuat kita punya semangat dalam menjalani kehidupan kita hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dua hal, saudara. Harapan seperti apa yang mau diingatkan dan ditawarkan oleh Yesus kepada kita? Yang pertama adalah harapan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah terang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Alkitab menggambarkan keadaan dunia. Bagaimana dosa membuat orang berjalan dalam kegelapan. Dosa membutakan manusia melihat terang yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tetapi kita bersyukur, kita puji Tuhan karena kehadiran Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya itu telah datang dan memberikan harapan bagi dunia yang gelap ini. Yesus datang menerangi jalan hidup kita. Bahkan Yesus sanggup menerangi hati dan pikiran kita yang kacau dan gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita belajar Yesus bukan hanya menerangi jalan hidup kita, tetapi yang kedua, Yesus juga memberikan kita janji firman-Nya, yaitu apa? Jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kehadiran para malaikat dan berkata jangan takut kepada para gembala, ini memberikan harapan baru kepada para gembala. Kehidupan para gembala yang hidupnya tidak diperhitungkan oleh karena pekerjaan mereka. Kehidupan para gembala yang direndahkan, yang diasingkan oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan kehidupan mereka karena pekerjaan mungkin tidak memberikan mereka kepastian, tidak memberikan mereka masa depan.
Tetapi malam itu kehidupan mereka berubah, saudara. Bagaimana Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan datang memperhitungkan kehidupan para gembala. Wow, saudara, ini luar biasa. Melalui malaikat, Allah menyapa para gembala. Melalui malaikat, Allah berbicara kepada mereka, memberitahukan kabar baik. Melalui malaikat, Allah memberikan hak istimewa kepada para gembala, bagaimana secara khusus mereka bisa langsung datang berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ini sejarah dunia yang dicatat Alkitab. Kepada para gembala diberitahukan, jangan takut. Jangan takut, bukan hanya berbicara tentang cahaya surgawi yang ada di hadapan mereka, yang datang tiba-tiba. Tetapi jangan takut, mau memberitahukan kepada para gembala bahwa kehadiran Allah ada bersama dengan mereka. Kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menerangi dunia gelap dan melenyapkan segala ketakutan yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, jadi dengan demikian, adakah yang harus kita takutkan di dalam hidup kita? Saudara, saat dimana kita takut, ketakutan itu menghampiri hidup kita, diri kita, ingatlah, kegelapan sudah ditaklukkan dan kegelapan itu tidak lagi menguasai. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut lagi menghadapi kegelapan apapun dalam hidup kita. Kegelapan mungkin bisa kita rasa bagaimana saat dimana kehidupan kita ada di titik nol, kehidupan kita ada dalam pergumulan ataupun penderitaan ataupun kesakitan. Ingatlah, di dalam Yesus Ia memberikan kita harapan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, bawa segala ketakutanmu di bawah terang Kristus Yesus. Karena di dalam terang tidak ada lagi ketakutan. Dalam Yesus ada harapan baru. Yesus memberikan kita pengharapan, bukan ketakutan. Yesus memberikan kita pengharapan, bukan keputusasaan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2024 sebentar lagi kita akan akhiri dan kita akan memasuki di dalam anugerah Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, kita ada di tahun yang baru, tahun 2025. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kita harapkan, yang sudah kita lalui dalam hidup perjalanan tahun 2024, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, terus di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita berjalan di dalam pengharapan kita hanya kepada Yesus. Amin saudara, Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu, teguhkan iman kami, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu, biarlah sungguh terus boleh memandang kepada Engkau, bahwa hanya di dalam Engkau ada harapan. Tuhan, tolong bantu umat-Mu di dalam seluruh pergumulan hidup mereka, dalam seluruh kesulitan, kesakitan yang mereka alami, biar terus mereka boleh menggantungkan semuanya itu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami
Ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.